Oh, ikutin. dokter kita dari UNTAD juga boleh bertanya. Beliau ini sedang belajar gender, Prof. Baik, boleh saya penasaran juga pendapat Prof. Boleh moderator? Ya, silakan. Ya. Silakan. Ya. Baik, Prof. Menarik. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Saya seperti yang sudah diperkenalkan oleh moderator sebelumnya, pemerhati gender. Ya, terkait tadi Prof sampaikan bahwa ya kalau dalil memang final, tapi bacanya yang belum final. Terkait dengan penghulu, peserta banyak penghulu. Jika dikaitkan di penghulu itu bukan mayoritas, semuanya malah laki-laki, Prof ya. Yeah. Apakah bagaimana menurut pendapat Prof, jika perempuan juga bisa dong jadi penghulu? Wah, ini pertanyaan. Atau kepala KUA gitu. Bagaimana Prof pendapatnya, Prof? Terima kasih. Oke, saya kasih pendapat akademis dan legal reasoningnya, nalar hukumnya tuh. Kalau disebutkan ada manusia pertama sebagai hipotetis awal kita, maka kita bertanya manusia pertama itu laki atau perempuan itu. Saya dengan logika mesti katakan manusia pertama itu pasti perempuan, karena hanya dari rahim perempuan lahir manusia kedua dan seterusnya tuh. Jadi interpretasi gender itu juga harus jujur kita ucapkan tuh. Nggak mungkin manusia pertama itu laki-laki. Lalu dari mana kemampuan dia untuk caring, rahim? Itu problemnya tuh. Yang kedua, kalau saya baca ilmu pengetahuan, yang paling kuat untuk mewariskan kehidupan itu adalah perempuan. Tapi sering dikatakan perempuan itu lemah secara fisik. Coba kita uji ya. Kalau laki-laki bisa menstruasi, hari kedua dia pingsan. Kalau pria bisa punya rahim, bukaan ketiga dia meninggal. Jadi alam memberi kemampuan lebih pada perempuan untuk meneruskan generasi. Laki-laki itu dia bisa merasa sakit, tetapi sakit dalam bahasa Inggrisnya pain, rasa sakit di kulit. Tetapi perempuan dia punya rasa sakit melebihi di kulit, namanya misery, yaitu rasa sakit di batin. Laki-laki nggak pernah punya rasa sakit di batin, karena dia nggak pernah ditrain oleh alam untuk membayangkan kehidupan berikutnya apa. Tapi dari rahim perempuan, kita langsung mengetahui bahwa perempuan membagi keadilan bahkan dari rahimnya, yaitu membagi nutrisi pada calon bayinya, membagi perasaan dengan calon bayinya, mencoba menenangkan bayinya dengan hiburan atau membacakan ayat-ayat suci bahwa nanti kamu akan jadi anak soleh, kamu akan hidup lebih baik. Walaupun si ibu tahu bahwa hari ini harga beras naik, harga minyak tanah naik, tapi dia mampu memberi harapan itu. Hal yang ada pada bapak-bapak, termasuk bapak-bapak penghulu. Jadi saya setuju itu, dan jadi kita perlu semacam interpretasi teologis baru tentang kedudukan perempuan di dalam agama, di dalam semua agama, atau agama Islam khususnya, karena kita bicarakan soal ini. Saya setuju bahwa harus ada penghulu yang statusnya perempuan. Kan itu semacam kesepakatan muamalat aja sebetulnya kan. Nggak ada semacam status final bahwa penghulu itu selalu laki-laki itu. Dan bayangkan misalnya dalam satu keadaan perang, di mana seluruh laki-laki itu karena pergi ikut perang lalu tewas semua itu. Sementara ada yang mau menikah. Maka dengan sendirinya seorang perempuan yang tersisa atau banyak perempuan tersisa mengambil alih fungsi kepenghuluan itu. Supaya perkawinan itu bisa dilanjutkan. Jadi secara logis, nalar hukum, penghulu perempuan itu potensial untuk diadakan. Dalam keadaan darurat bahkan mesti ada perempuan mengambil alih fungsi-fungsi itu. Demikian juga KUA dengan sendirinya. Jadi betul nih Ibu Prof ini pasti akan mengundang polemik, tetapi saya percaya ada argumen untuk membackup itu. Dan sekaligus jangan sampai kaum laki-laki menganggap bahwa itu wilayah kami. Itu namanya sikap patriarkis, karena seolah-olah
hal yang secara terus-menerus diperlakukan dengan sendirinya benar. Itu juga post-truth itu. Nggak benar juga tuh. Nah, apalagi kalau ilmu pengetahuan tumbuh, kita tahu bahwa kecerdasan manusia itu diwariskan melalui ibunya, bukan melalui ayahnya. Saya nggak bilang ayahnya dungu, tapi itu ilmu pengetahuan bilang begitu. Jadi kalau ayahnya pintar, itu artinya diwariskan dari neneknya. Jadi kecerdasan itu memang turun melalui gen perempuan. Itu risetnya begitu. Bukan laki-lakinya yang tidak bermutu. Laki-laki yang bermutu pasti berasal dari perempuan yang bermutu. Jadi sekali lagi, Ibu Dokter ini benar-benar ingin agar supaya ada pembicaraan alternatif terhadap status penghulu KUA dan seterusnya. Dan itu kita mesti bicarakan di kalangan akademisi. Nah, kalau itu langsung masuk ke kalangan pemerintah nanti menjadi problem. Apalagi kalau buzzer-buzzer ini mulai mempersoalkan hal-hal yang dianggap sensitif. Padahal kita selalu bicara di dalam tatanan argumen, bukan tatanan sentimen. Terima kasih, Ibu. Iya, sama-sama.